Nggak usah balik ke Indonesia. Kalau saya balik, pasti masuk penjara. Gan hidup nih sendiri. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, berulang kali kita sampai bosan ketika mendengarkan Saifuddin Ibrahim ini ngomong akan pulang ke Indonesia, tetapi ujung-ujungnya tetap takut juga. Seperti di video terakhirnya kemarin, dia kembali menyinggung berniat sih pulang ke Indonesia, tetapi ada alasan-alasan yang selalu dikemukakan oleh Saifuddin Ibrahim, dan yang sudah pasti alasan yang paling utama dari Saifuddin Ibrahim adalah ketakutan ketika pulang ke Indonesia dia akan langsung masuk penjara. Hidup nih sementara, ngapain dipikirin? Ya sudah, saya nggak mau masuk Islam lagi. Beda dengan Yesus Kristus. Ada satu kata di dalam Alkitab itu. Di dalam Alkitab hanya ada satu kata yang nggak terdapat dalam Alkitab. Kebetulan. Nggak ada kebetulan dan tidak ada terjadi secara kebetulan. Semua dipastikan. Semua rancangan Tuhan. Dan tak sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Kata Saifuddin Ibrahim hanya ada satu kata yang tidak terdapat di dalam Alkitab, yaitu kata kebetulan. Saifuddin Ibrahim menandaskan semua yang ada di Alkitab adalah sebuah kepastian. Ya, kita akan kasih paham kepada Saifuddin Ibrahim melalui ayat-ayat di dalam Bibelnya sendiri. Saifuddin Ibrahim sangat pede. Di dalam Bible atau Alkitabnya semua adalah kepastian. Tetapi apakah benar apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim? Saifuddin Ibrahim dan umat Kristen pasti meyakini bahwa Bible adalah kumpulan firman Tuhan, sehingga konsekuensi dari firman Tuhan adalah lolos dari kesalahan dan kekurangan sedikit pun. Karena kalau itu kitab yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan menjaganya dengan penjagaannya. Tuhan tentu saja maha mengetahui. Dialah yang menjadikan alam jagat raya ini. Tidak ada yang tidak diketahuinya di alam semesta ini, baik itu perkara gaib maupun perkara yang nyata. Maka dari itu dia maha mengetahui. Akan tetapi jikalau kita lihat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim, mengapa banyak sekali kita temukan kata kira-kira? Pernyataan kira-kira membuktikan bahwa itu tidak pasti. Misalnya Saifuddin Ibrahim ini umurnya kira-kira 70 tahun. Berarti orang yang mengatakan kira-kira itu tidak mengetahui secara pasti, tidak tahu pasti berapa umur Saifuddin Ibrahim. Nah, kaitannya dengan kira-kira yang tadi kontradiktif dengan apa yang diklaim oleh Saifuddin Ibrahim di dalam Alkitab adalah kepastian. Kita akan tunjukkan ayat-ayat yang di dalamnya ada tertulis kata kira-kira. Seperti di Kejadian 32 nomor 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Di dalam bilangan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya,
Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tertulis di Bilangan 11 nomor 31. Selanjutnya Yosua 4 nomor 13, kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Selanjutnya di dalam kitab Hakim-Hakim, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Hakim-Hakim 3 nomor 29. Dan lagi di dalam kitab Rut 1 nomor 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Masih banyak sekali sebenarnya teman-teman ya. Nah ini semisal di 1 Samuel 4 nomor 2, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. 1 Samuel 4 nomor 2. Nah di dalam ayat yang kita tampilkan ini ada kata kira-kira. Jadi bertolak belakang dengan apa yang diklaim oleh Saifuddin Ibrahim di dalam Alkitab, semuanya berisi serba kepastian. Ternyata Saifuddin Ibrahim di sini terbongkar kebodohannya, kalau tidak Saifuddin Ibrahim di sini terbongkar penipuannya. Walaupun saya ingin mempertanggungjawabkan dan saya mau terbang dengan polisi yang menjemput saya ke Amerika, saya mau balik ke sana, tapi ditentang sama teman-teman saya, sama hamba-hamba Tuhan, jangan balik. Nggak usah balik ke Indonesia. Kalau saya balik, pasti masuk penjara. Seperti buah simalakama, Saifuddin Ibrahim di Amerika terlunta-lunta, Saifuddin Ibrahim pulang ke Indonesia masuk penjara. Buah simalakama betul ya, tidak ada pilihan. Jadi ya seperti itulah akhirnya Saifuddin Ibrahim ibaratnya hidup segan mati tak mau. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Alexandra Tesalonika, tempat tanggal lahir Jakarta 21 April 2000, pekerjaan mahasiswa, agama terdahulunya Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Kristen. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri untuk memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita akan tampilkan selalu update-update mu'alaf terbaru ya. Kalau si Saifuddin Ibrahim mau mencermati kenapa para milenial muda agama Kristen kok sekarang berbondong-bondong masuk Islam, makanya hal inilah yang membuat Saifuddin Ibrahim semakin hari dia akan semakin kejang-kejang. Saudari Alexandra Tesalonika, alhamdulillahirrabbilalamin, kemarin tanggal 8 Desember 2023 bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Asyhadu Alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, bertambah lagi saudari baru kita. Kita doakan untuk saudari Alexandra Tesalonika, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.